So guys, buat kalian yang para pemula, para trader pemula maksudnya ya, sekarang kita akan bahas tentang RSI atau Relative Strength Index. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih Relative Strength Index. Simak videonya. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, seperti biasa ya, kita akan belajar lagi tentang saham. Jadi waktunya untuk kembali belajar ya. Kembali lagi di program edukasi belajar saham. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah indikator, yaitu indikator Relative Strength Index. Oke, so jangan kemana-mana, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat tentunya buat kalian ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana, stay tune. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat yang walafiat ya. Sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan perlindungan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Nah, pada kali ini guys, pada video kali ini kita kembali lagi belajar tentang saham ya. Kembali lagi ke program edukasi yang menyertai kalian di minggu-minggu ini. Kita akan belajar saham. Di sekarang ini kita akan belajar tentang sebuah indikator ya, dimana indikator ini kan penting ya kalau misalkan kalian ingin trading. Buat kalian yang trader pemula guys, kalian penting mengetahui indikator-indikator, karena lewat indikator ini kalian bisa menentukan untuk membeli suatu emiten dan kalian bisa tahu kapan bisa masuk, kapan bisa keluar. Apakah ketika kalian membeli kira-kira akan menuju ke uptrend gitu atau menuju ke downtrend, kalian bisa merugi ataupun bisa buat untung. So guys, kita akan langsung saja kita bahas tentang Relative Strength Index atau yang kita singkat dengan RSI. And by the way, untuk bursa ya, untuk IHSG hari ini ditutup di angka 6.300 berapa ya? 6.309 ya, 6.309. Jadi kalau kemarin tuh di 6.324, jadi turun sekitar 0,23% guys ya. Jadi hari ini cukup ya turun 0,23% ya. Oke deh, kita lanjut aja, kita belajar tentang RSI. So guys, buat kalian para trader pemula ya, apabila kalian ingin melakukan trading saham atau ingin jual beli saham, ada baiknya kalau misalkan kalian belajar lebih lagi tentang indikator-indikator yang dapat kalian pakai untuk menentukan trading ini ya. Apakah untuk menentukan masuk, apakah untuk menentukan keluarnya, maksudnya untuk membeli atau menjualnya. Nah guys, kalau misalkan kalian trading saham tapi kalian tidak menggunakan indikator, kalian cuma cap-cip-cup ya, jadi kalian tuh hanya menebak-nebak saja, itu jadi gimana ya, itu jadi bisa dikategorikan ya seperti gambling ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu ilmunya, kalian belajar tentang analisa teknikalnya, maka ini ada suatu bisnis yang bisa kalian kerjakan, yang tentunya hasilnya pun akan maksimal apabila kalian memiliki tekniknya dan menguasai tentang indikator-indikator salah satunya ya. Jadi banyak sekali indikator ini yang bisa kalian pelajari guys. Tapi karena begitu banyak, kadang kan otak jadi pusing guys ya. Biar nggak bingung guys, biar nggak pusing, jadi kalian tidak harus menguasai semuanya. Ya minimal 3 lah yang bisa kalian kuasai ya. Nah, salah satunya adalah Relative Strength Index atau yang kita singkat dengan RSI ini. So langsung saja guys, untuk lebih detailnya kita pelajari langsung tentang RSI ini. Jadi guys, pengertian indikator Relative Strength Index atau Relative Strength Index kita singkat dengan RSI ya, merupakan metode yang cukup populer di kalangan pelaku perdagangan mata uang asing. Jadi bisa di mata uang asing, bisa di saham. Jadi ini antara RSI ini bisa digunakan di trading forex ataupun di trading saham ya. Jadi sebetulnya karena dalam trading forex ataupun trading saham itu teknikalnya, metode teknikal analisisnya kurang lebih sama guys. Jadi mirip-mirip ya. Kemudian diperkenalkan pertama kali oleh J. Wallace Wilder tahun 1978 pada bukunya New Concept in Technical Trading System gitu ya. Nah kemudian secara default RSI memiliki nilai mulai dari 0 sampai dengan 100 guys. Dengan periode 14 RSI digolongkan sebagai indikator osilator. Oscillate menunjukkan nilai pada kisaran tertentu, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 100. Nah, RSI sendiri merupakan metode
yang membandingkan nilai kurs maksudnya yang sedang berjalan saat ini terhadap rasio rata-rata kenaikan dan penurunan kurs pada periode tertentu. Itu kalau misalkan untuk forex guys ya. Tapi kalau untuk saham sendiri itu dari si RSI ini dengan osilator ini, kalian bisa menentukan apakah itu dalam posisi yang uptrend ataupun dalam posisi downtrend gitu ya. Oke, kalian bisa lihat chartnya di layar monitor kalian ya. Kalian lihat di layar monitor kalian ataupun di layar HP kalian guys. Kalian lihat di situ ya. Di situ saya sana ambil gambar chart dari ANTM, yaitu Antam ya. Nah, kalian bisa lihat di sana guys, di bagian RSI Relative Strength Index itu kita di situ terbagi-bagi ya. Ada 20, ada 50, ada 70. Ini kan angkanya kan per 10 ya, dari 0 sampai 100 guys. Kalian bisa pilih angka rata-rata sih. Kalau misalkan kalian trading forex ya, itu 20, 50, 70 ataupun 30, 50, 80. Biasanya ngebaginya seperti itu guys. Nah, intinya sih 20 atau 30 itu pada level yang sama ya. 70 dan 80 pada level yang sama pula, dan 50 itu di tengah-tengah guys. Paling bawah itu 0 dan paling atas itu 100. Misalkan kalian lihat di chartnya si ANTM ini atau di Antam ini guys, itu menunjukkan kalau kalian lihat ya, si garis hijaunya itu, si RC14 nya itu ada di angka 20 guys ya. Nah, kalau misalkan angka 20 ini artinya sedang downtrend guys. Jadi kalau misalkan si chartnya ini dari SE ini dia ke atas, bahkan bisa menembus 70 atau 80, 70 lah guys ya. Itu artinya sudah breakout, itu artinya sudah benar-benar dia memulai pola uptrend. Oke, untuk lebih jelasnya guys, di sini akan saya bacakan jika nilai RSI sama dengan 20, ini 20 bisa atau 30 ya. Artinya rata-rata kenaikan kurs yang sedang berjalan saat ini baru mencapai 20% dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Atau rata-rata penurunan sudah mencapai 80% dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Ini berarti secara keseluruhan pergerakan kurs pada kondisi downtrend. Ini kalau misalkan kita bicarakan tentang forex. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang saham, sama juga ya. Ini artinya sedang downtrend. Nah, kemudian jika nilai RSI sama dengan 80 guys, 80 atau 70 guys ya. Artinya rata-rata kenaikan kurs yang berjalan saat ini sudah mencapai 80% dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Atau rata-rata penurunan baru mencapai 20% dari total rata-rata penurunan dan kenaikannya. Secara keseluruhan pergerakan kurs dalam kondisi uptrend. Jadi kalau misalkan guys kalian melihat RSI-nya, misalkan kalian mau beli saham nih guys ya. Kemudian kalian mau lihat nih RSI-nya, garis RSI-nya itu dia sudah menyentuh angka 70 atau melewati 70. Melewati 70 bahkan 80 guys, itu artinya posisi saham tersebut harganya itu sedang uptrend. Jadi sedang istilahnya sedang yang tinggi-tingginya guys ya, sedang uptrend gitu. Lagi pola uptrend. Jadi bagus sekali. Jadi kalau misalkan kalian mau beli guys, kalau misalkan kalian mau beli saham, carilah saham-saham yang berpola uptrend. Jadi kalau misalkan kalian sudah lihat si garis RSI ini menembus angka 70 dari tabel RSI, itu artinya breakout guys. Jadi kalian bisa pilih kalian beli, karena kalau sudah uptrend dia bakal uptrend terus guys. Jadi istilahnya apa ya, kita beli mahal jual lebih mahal lagi gitu. Jadi buy high sell higher. Jadi inilah yang kita sebut dengan metode breakout ya, buy on breakout ya. Nah, kemudian nilai maksimum RSI sama dengan 100 dan tidak pernah memiliki nilai besar daripada 100. Hal ini dapat diketahui dari formulanya, sedangkan nilai minimumnya selalu 0. RSI sama dengan 0 yang tidak memiliki dan tidak pernah memiliki nilai lebih kecil daripada 0. Jadi tadi udah disebutin, jadi kalau nilai paling kecil tuh 0 ya, paling besar itu 100. Jadi kalau misalkan kalian guys, ketika kalian membeli saham, kemudian kalian ingin membeli ya, kalian membeli terus kalian lihat itu di apa? Di garis RSI-nya itu, di chartnya itu dia menuju ke angka 30 bahkan tembus ke 20. Nah, itu hati-hati guys ya. Kalau misalkan kalian sudah cuan, kalian mendingan jual aja, jangan dibiarkan, karena kalau misalkan
seperti itu posisinya, itu ada sudah membentuk pola downtrend, di mana yang ada dia bukan bergerak naik tapi malah turun terus gitu sampai ke nol. Bahaya guys. Nah, kapan dia akan kembali? Dia akan kembali ketika dia mantul. Mantulnya apa? Menembus kembali ke atas di angka 30. Jadi kalau misalkan dia sudah turun ke bawah, dia mantul bisa menembus balik angka 30, dia sudah mulai posisi yang aman gitu. Kalau misalkan sahamnya ada di posisi 50, yaitu sekitar apa? Posisi sahamnya melalui RSI-nya guys ya, di sekitar angka 50, itu artinya sedang mengalami sideways. Nah, dari sini guys, kalian sudah bisa menentukan, kalian sudah bisa melihat ya bagaimana caranya, apakah itu waktu yang tepat untuk kalian masuk untuk membeli saham, ataupun waktu yang tepat untuk menjual saham melewat indikator RSI ini atau Relative Strength Index. Nah guys, sekarang kalian sudah mengerti ya bagaimana sih cara menggunakan Relative Strength Index ini, bagaimana sih cara menggunakan indikator Relative Strength Index. Nah, mulai sekarang kalau misalkan kalian ingin trading guys, buat trader pemula silahkan kalian coba metode ini ya, Relative Strength Index. Ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dan positively 100%, ya 95% lah, nggak bisa jamin 100% ya. 95% ini sangat membantu sekali ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa sih Relative Strength Index dan gimana sih cara pakainya. Oke guys, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang belajar saham ya, tentang indikator Relative Strength Index. Kita akan ketemu lagi di minggu depan tentang pembelajaran lagi saham ya, di program edukasi yang lainnya. So guys, buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe biar channel terus berkembang dan bisa bermanfaat buat yang lain, tentunya buat orang-orang banyak ya guys ya. Dan jangan lupa bahwa channel ini adalah channel informasi dan edukasi. Jadi kita selalu memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian. Juga edukasi-edukasi, kita punya program edukasi yaitu belajar saham, belajar reksadana, dan program edukasi belajar menjadi seorang YouTuber setiap akhir minggu guys ya, setiap hari Sabtu biasanya guys ya. Dan buat kalian yang mau bergabung dengan komunitas YouTuber Tia Channel, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini guys. Kalian tinggal klik aja, gampang banget ya. Jadi komunitas YouTuber Tia Channel ini ada di Facebook dan ada di Telegram, kalian bisa bergabung. Kalian bisa tanya jawab, bertanya apapun di situ, kemudian bisa saling support, bisa promosi channel kalian. Jadi membantu perkembangan channel kalian buat yang mau jadi YouTuber dan buat yang ingin terjun di investasi juga, kalian bisa tanya-tanya lebih banyak lagi di sana. So sekali lagi guys, dukung terus channel ini untuk perkembangannya ya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye.